Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, di sini saya mau mereview ya atau mencoba modem MIFI E5577 menggunakan antena eksternal Ken Bontong 24 dB. Jadi untuk video pemasangan antena Ken Bontong ini itu sudah saya upload kemarin ya. Jadi buat teman-teman yang belum tonton, ditonton terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, biar teman-teman tahu penampakan antena eksternal itu seperti apa. Nah, untuk link videonya nanti saya cantumkan di deskripsi video ya teman-teman. Nah, ini adalah modemnya ya, modem MIFI ya. Jadi seperti ini penampakannya ya, ini apa adanya ya. Jadi covernya ini udah hilang teman-teman. Jadi kemudian baterainya ini baterai combo ya, untuk baterai untuk slim. Jadi dia agak nongol seperti ini. Saya tali karet aja lah. Oke, jadi ini adalah pigtailnya. Pigtailnya ini adalah jenisnya TS9 teman-teman ya. Beda dengan yang modem B310 yang kemarin ya. Itu menggunakan SMA. Kalau yang ini TS9 teman-teman. Nah, kemudian ini terhubung ke kabel antena eksternalnya ya, yang menuju ke antena eksternal. Ini konektornya menggunakan RP-SMA ya, cewek cowok ya. Kemudian ini kabelnya yang besar ini teman-teman ya. Ini adalah kabel RG6 ya. Jadi ini adalah kabel koaksial. Kabel koaksial RG6. Nah, ini kabel RG6 itu banyak jenisnya sebenarnya ya. Banyak merek, banyak jenis gitu kan. Tapi yang saya gunakan ini adalah kabel RG6 75 ohm. Ini bukan yang terbaik tapi sudah lumayan lah ya. Ada yang lebih bagus lagi itu 50 ohm ya. Itu lebih besar lagi sih RG6-nya. Cuman terlalu besar menurut saya, terlalu bagus ya, karena untuk spek modem seperti ini 75 ohm sudah cukup teman-teman. Nah seperti itu, jadi tidak mubazir ya. Oke, jadi MIFI E55 ini saya sudah terkonekkan dengan STB OpenWRT. Nah kali ini saya menggunakan tunneling ya, atau inject ya buat teman-teman yang sering sebutnya itu. Nah ini saya sudah pantau di aplikasi Huawei Manager ya. Ini lebih lumayan lah dengan ditambahkan antena eksternal. Jadi buat teman-teman sekalian ya yang minat STB OpenWRT ya teman-teman, saya promo sekalian ya. Ini teman-teman bisa order di toko Shopee saya, link deskripsinya ada di video ya. Jadi buat teman-teman silakan yang mau minat, monggo ya order di toko Shopee saya. Ini adalah STB HG680p RAM 2GB ya teman-teman. Jadi ini saya konekkan ke STB OpenWRT seperti ini penampakannya. Dan ini connect ke laptopnya menggunakan LAN ya, jalur LAN. Jadi buat teman-teman yang mau menambahkan router bisa ya, untuk outputnya bisa lewat konektor RJ45. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ini saya tesnya sore nih teman-teman. Jadi ini padat-padatnya trafiknya ya. Jadi buat teman-teman itu kalau jam sore itu rawan banget dengan speed lemot. Karena memang di jam sore itu banyak orang yang sudah istilahnya santai ya, mainan HP. Jadi banyak penggunanya, towernya atau BTS-nya. Makanya biasanya di jam-jam rawan ya, jam sore itu speednya jadi lemot. Karena traffic BTS-nya atau towernya itu full ya teman-teman. Ini saya tes di sekitar jam 16.51 ya, atau hampir jam 5 sore nih teman-teman. Jam 5 sore ini padat-padatnya ya, karena orang sudah banyak pulang kerja dan mainan HP gitu kan. Itu jadi BTS-nya trafficnya padat itu. Nah kita lihat di sini, ini saya sudah menggunakan tunnel open class ya teman-teman ya. Nah di sini ya, duh kok ini mencet sendiri teman-teman. Bentar, laptop saya agak error nih ya.
Oke, ini di jam sore tadi speed test dapat 23 ya. Lumayan untuk modem Cat 4 itu sudah lumayan ya, teman-teman. Jadi jangan harap modem Cat 4 bisa, saya tergantung juga sih. Memang kalau BTS-nya bagus banget ya mungkin bisa saja. Tapi jarang sekali, teman-teman. Modem Cat 4 ya, modem Cat 4 bisa dapat 100 Mbps lebih, jarang sekali. Jarang, malah kayaknya nggak ada ya. Mungkin mentok-mentok di 70 atau 80 Mbps gitu kan kalau BTS-nya bagus. Tapi di sini itu memang ya, di tempat saya itu memang faktor sinyal itu kurang cukup baik ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lumayan dapat 23 Mbps di jam sore nih, jam rawan. Ini nanti kalau kita speed test di jam longgar ya, atau dini hari ya, jam 1 malam atau subuh, itu biasanya speednya naik, teman-teman. Naik bisa 2 kali lipat ya, karena memang trafficnya nggak padat kalau jam-jam segitu gitu. Jam 1 malam nanti bisa dapat 40 sampai 50 Mbps gitu. Kalau jam sekarang itu paling mentok-mentok di 25 Mbps. Nah, kemarin itu banyak pertanyaan gini, Bang, kalau cara mengetahui BTS atau tower itu operator apa gitu kan, itu gimana caranya gitu kan. Nah, sebetulnya nggak ada cara yang spesifik ya, karena sekarang itu BTS atau tower itu mereka barengan gitu. Kayak operator XL, Telkomsel itu BTS-nya satu, cuman apa itu namanya, radionya mereka taruh di situ di satu tower gitu. Jadi istilahnya tower bersama, teman-teman. Jadi di dalam satu BTS itu ada banyak operator gitu. Makanya biasanya kalau sekarang ini, tower-tower sekarang ini atau BTS sekarang ini, itu mereka kalau lihat di panelnya itu ada XL, ada Telkomsel, ada Tri gitu kan, ada Indosat atau M3 gitu kan. Karena sekarang itu sudah rata-rata ya itu tower bersama, teman-teman. Nah, kecuali BTS atau tower lama itu mereka ya ibaratnya satu operator lah ya. Nah, untuk mengeceknya sih saya biasanya datang ke TKP langsung gitu kan. Jadi di tempat saya itu, di sekitaran rumah saya itu ada berapa BTS gitu kan, ada tower ada berapa, itu saya datengin langsung, saya lihat di situ di panelnya itu ada tulisan XL apa Telkomsel gitu kan. Nah, itu biasanya di situ ada tertulis, teman-teman, ada panelnya gitu kan, kayak box panel gitulah, ada tertulis XL, Indosat, M3 atau Telkomsel gitu, ada tulisannya. Nah, yang kedua itu kalau kita semakin dekat sinyal atau operator yang kita tuju itu semakin kuat biasanya. Tapi ya tergantung juga ya, teman-teman, karena memang ada blank spot. Kalau kita di bawahnya langsung biasanya malah sinyalnya berkurang, karena memang radionya itu tidak menghadap ke bawah, tapi dia menghadap ke agak landai gitulah ya, teman-teman. Jadi ya kita harus apa ya, nggak terlalu dekat banget lah gitu. Jadi biasanya saya datengin, saya speed test, kalau semakin mendekat, semakin speednya bagus, biasanya itu memang tower yang operator yang kita tuju gitu, biasanya begitu. Nah, itu biasanya saya begitu, teman-teman, ngeceknya itu. Atau teman-teman ada yang lebih paham cara ngecek yang lebih spesifik atau lebih manjur gitu kan, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman, bagaimana cara ngecek BTS itu operator apa gitu kan. Nah, terus biasanya saya menggunakan aplikasi yang namanya ini, teman-teman. Bentar, saya udah download belum ya? NetMonster, teman-teman. Nah, NetMonster ini kan karena saya di HP saya Telkomsel ya, di modem XL. Tapi di HP saya itu Telkomsel. Jadi kalau mau pakai aplikasi NetMonster ini ya, teman-teman, itu data selulernya harus kita aktifkan gitu kan. Ini saya coba ya, ini saya matikan, ini saya coba pakai Telkomsel gitu kan. Nah, ini saya datanya udah muncul ya.
Nah, baru buka aplikasi Netsmonster-nya gitu kan. Nah, di situ nanti kita akan tahu apa namanya itu frekuensinya berapa gitu kan. Frekuensi yang digunakan itu berapa gitu. Nanti akan muncul biasanya di aplikasi Netsmonster ini, teman-teman. Ini ngapa ini kok? Oh, ini harus nyalakan GPS ya. Oh, kalau dulu kayaknya nggak pakai GPS ya. Sekarang apa ini ada fitur terbaru di Netsmonster ya? Saya kurang paham. Ini saya nggak ada kuotanya ya teman-teman. Makanya tanda tanya seperti itu ya. Nah, biasanya ini kok lemot ini. Ngapain? Biasanya saya menggunakan aplikasi Netsmonster ini teman-teman, karena bisa mengetahui PCI-nya atau kode PCI itu. Aduh, nggak bisa dibuka ya. Kode PCI, kemudian sel ID saya juga lihatnya kadang di aplikasi Netsmonster. Nah, kalau di modemnya juga ada sebenarnya. Wah, ini ngapa ini kok ngedrop sinyalnya? Oke, skip aja ya teman-teman ya. Nah, saya biasanya lihat di about teman-teman ya. Di about modem itu biasanya ada sel ID di situ, di sini nih. Ada sel ID-nya ya. Nah, sel ID atau PCI itu gunanya buat apa, Bang? Gitu. Sel ID itu PCI itu istilahnya alamat si BTS towernya ya, teman. Itu biasanya digunakan untuk ini log BTS atau log tower gitu kan. Misalnya di tempat kita itu ada 2 nih BTS Telkomsel gitu kan. Nah, BTS pertama yang paling deket itu ibaratnya BTS pertama ya teman-teman. Itu sinyalnya kan yang paling kuat ya. Otomatis modem akan mendeteksi BTS yang pertama gitu. Nah, tapi BTS pertama itu speednya lebih lemot dibandingkan BTS yang kedua. Padahal BTS kedua itu lebih jauh dan sinyalnya bagus yang BTS pertama, tapi speednya bagus yang BTS kedua itu nggak mau kedetek teman-teman. Yang modem itu nggak mau ke lock. Itu yang terbaca tetap yang ketangkap itu tetap BTS yang pertama karena sinyalnya yang paling kuat BTS pertama atau yang paling dekat itu. Nah, caranya agar kita bisa menangkap sinyal ke BTS yang kedua itu dengan cara lock BTS atau lock towernya gitu, dengan menggunakan lock cell ID atau PCI gitu. Nah, tapi itu ada syaratnya teman-teman. Itu yang pertama modemnya itu harus support yang namanya lock PCI, lock cell ID. Nah, biasanya itu modem-modem yang sudah di mode ya, modem-modem yang sudah di mode gitu, sudah di unlock lah ibaratnya. Kayak Orbit Pro itu kalau di unlock itu bisa, yang HKM itu bisa untuk lock BTS atau lock tower gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ulasannya ya, video tentang pembahas tentang ini antara sinyal ya teman-teman. Mungkin kita bahas lebih dalam lagi mungkin ya di video-video berikutnya tentang BTS atau tower itu. Di sini ada network sinyal Glue untuk mengetahui SINR juga sih. Mungkin kita bahas di next time aja ya teman-teman. Udah sore ini, saya akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.